Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmatnya. Malam hari ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari kisah-kisah atau hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara gaib dari hadis Nabi SAW, terutama kisah-kisah yang akan terjadi pada yaumil akhir nanti. Berikutnya di kisah nomor 8, Al-Qissatus Tsaminah. Di kisah yang ke-8 ini dengan judul Ana faratukum 'alal khawdi, diambil dari penggalan hadis yang akan dibahas, yaitu Nabi SAW menyebutkan, aku adalah orang yang akan mendahului kalian nanti di telaga. Nah, di sana kita dapati hadis-hadis yang membicarakan tentang ini. Kadang disebutkan Al-Kautsar, kadang disebutkan Al-Khawd, telaga, tempat berkumpulnya air kalau secara bahasa. Makanya akuarium itu diungkapkan dengan bahasa Arab, ya kadang disebut dengan Al-Khawd. Tapi yang dimaksud di sini Al-Khawd, telaga di sini adalah telaga yang nanti di luar surga. Adapun Al-Kautsar itu letaknya di surga. Nanti akan disebutkan beberapa dalil penguatnya tentang perbedaan antara telaga Al-Khawd dengan Al-Kautsar. Taib, kita bacakan di sini secara langsung karena bahasanya cukup panjang, jadi kemungkinan tidak kita bacakan teks Arabnya langsung kepada terjemahannya, yakni tentang ucapan Nabi SAW yang menjadi judulnya, aku adalah orang yang pertama-tama menuju telaga. Rasulullah SAW memberikan janji kepada para sahabat beliau yang tetap teguh dan kokoh di atas apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau setelah beliau wafat, berupa sikap keistiqomahan. Mereka akan bertemu beliau SAW nanti di telaganya. Beliau juga menyampaikan kepada mereka bahwa sebagian para sahabat-sahabat beliau akan dibuat penghalang ataupun pembatas antara mereka dan telaga beliau. Ya, ini akan ada nanti orang-orang yang bertemu Nabi SAW, beriman dengan beliau, tapi sepeninggal beliau mereka murtad. Ya, setelah wafat Nabi SAW mereka murtad. Makanya saat Anda ikut ataupun pernah membahas tentang ilmu hadis, ketika para ulama hadis ya memasukkan kategori sahabat ini siapa, maka mereka mengatakan bahwasanya yang dikatakan sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengannya dan mati di atas keimanan, sekalipun sebelumnya dia pernah murtad. Ya. Tapi akhir hidupnya dia kembali lagi beriman, maka dia masih masuk kategori sahabat. Taib. Ya, karena didapati memang ada yang murtad setelah wafatnya Nabi SAW, padahal dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila dia murtad sampai matinya, maka dia tidak tergolong sahabat. Nah, ini yang akan disebutkan
di antara hadisnya. Apalagi yang tidak bertemu Nabi lalu murtad. Ya kan begitu. Lebih lagi. Taib. Nah, maka di sini sebutkan hadisnya. Langsung saja kita bacakan hadis di sini. Teks hadisnya an Sahal ibn Sa'ad. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad, dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni faratukum 'alal khawd. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian nanti di telaga. Man marra 'alayya syariba. Siapa saja yang berpapasan denganku, maka dia akan minum dari telaga itu. Wa man syariba lam yazma abadan. Dan siapapun yang telah meminum dari telaga tadi, maka dia tidak akan kehausan selamanya. La yaridanna alayya aqwamun. Dan akan datang nanti orang-orang, kaum-kaum, a'rifuhum, aku mengenal mereka. Nabi kenal bahwasanya mereka itu adalah umatnya. Wa ya'rifunani, dan mereka pun mengenalku, kata beliau. Summa yuhalu baini wa bainahum, hanya saja dihalangi antara diriku dan mereka. Jadi tidak bisa mendekat ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalangi, ada penghalang. Ya, Allahu a'lam apakah penghalangnya. Intinya dihalangi mereka, enggak bisa mendekat kemudian ya mengambil air ataupun minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hazim, berkata Abu Hazim, fasamma'ani Nu'man ibnu Abi Ayyas. An-Nu'man bin Abi Ayyas memperdengarkan kepadaku bahwasanya dia berkata, hakadha sami'. Apakah benar demikian engkau mendengarnya? Min Sahal, yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Faqultu na'am. Iya, aku mendengarnya seperti itu. Faqala, maka dia pun berkata lagi, asyhadu ala Abi Sa'id Al-Khudri, aku bersaksi atas pernyataan Abu Sa'id Al-Khudri. La sami'tuhu, sungguh aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri, wa huwa yazidu fiha, dari Abu Sa'id Al-Khudri ada tambahan lafaz, ada tambahan keterangan. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan keterangan apa? Innahum minni. Innahum minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan, itu umatku, mereka itu umatku, kata Nabi, ketika mereka dihalangi untuk melewati Nabi SAW ataupun singgah di telaga beliau SAW. Beliau akan berkata, innahum minni, mereka itu dari golonganku, dari umatku. Fayuqal, maka akan dikatakan, innaka la tadri man ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang telah mereka perbuat, yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kau tidak tahu ya Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui kejadian-kejadian setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka beliau di barzakhnya, di alam barzakhnya, dan beliau tidak tahu menau tentang kejadian yang terjadi pada manusia. Ya, kecuali salamnya umatnya, salawat dan salam dari kita itu bisa diketahui oleh Nabi, namun tidak secara langsung, akan tetapi melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berkeliling-keliling di permukaan bumi ini, mengumpulkan salam dari kita, lalu disampaikan kepada beliau, dan beliau berada di alam barzakh. Jadi beliau nggak bisa dengar langsung, sehingga batillah perbuatan orang yang memanggil-manggil Nabi. Ya, lalu dia memanggil dan seakan-akan dia berbicara kepada Nabi, wahai Nabi, tolong sampaikan permohonan dan permintaan kami ini kepada Allah. Ketahuilah Nabi tidak mendengar itu. Untuk selawat dan salam kita saja membutuhkan perantara para malaikat. Inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salam, kata beliau. Allah tugaskan malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling di permukaan bumi ini, dia kumpulkan salam dari umatku lalu disampaikan kepadaku. Nah itu ya. Jadi setelah beliau wafat juga beliau tidak mengetahui. Sama seperti ini, beliau SAW tanya,
itu umatku. Kenapa dihalau? Kenapa dihalangi? Aku kenal mereka, mereka juga kenal aku. Innahum minni. Maka akan ada seruan, innahum la tadri, innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka ada-adakan dari ajaranmu, dari agama yang kau bawa, ya, dari sunnah yang kau bawa. Kau tidak tahu apa yang sudah mereka rubah-rubah. Ya, apa yang mereka ada-adakan, perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada di atas namakan Islam, di atas namakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nggak ada ajarannya seperti itu dalam Islam, lalu mereka adakan. Kau nggak tahu itu ya Muhammad, tapi Allah Ta'ala tahu sehingga Allah menghalangi mereka. Taib, itu dia. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika mendengar jawaban itu, beliau mengatakan, suhqan liman ghayyara ba'di. Binasa bagi siapa saja yang mengganti-ganti, merubah-rubah, maksudnya ajaranku. Ya, merubah-rubah apa yang telah aku ajarkan, apa yang telah aku bimbing, itu dirubah-rubah. Maka binasalah kata Nabi SAW. Itu orang-orang yang merubah-rubah setelah aku meninggal, setelah aku wafat. Taib. Nah, kemudian langsung kepada penjelasan hadis. Adapun tentang takhrij hadis ini, ya, hadis ini disebutkan ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dalam Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Riqaq bab ya fil khawt nomor 6583 atau 6584. Demikian juga disebutkan dalam Sahih Muslim dan dalam ya beberapa kitab sunan yang lainnya. Taib. Nah, kemudian kita langsung kepada syarah hadis ini. Dijelaskan bahwasanya hubungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah hubungan yang benar-benar kuat dan kokoh. Ya. Mereka selalu sangat mencintai pertemuan dengan beliau dan selalu merindukan beliau. Jadi para sahabat-sahabat Rasulullah yang benar-benar mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, itu mereka sangat senang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kecintaan mereka bercita-cita untuk tetap ketemu dengan Nabi nanti sampai di yaumil akhir. Ya. Beliau telah berjanji kepada para pendengarnya, yaitu para sahabat waktu itu, bahkan kepada sebagian dari mereka lebih dari satu kali, bahwa beliau akan menunggu mereka di telaganya atau di dekat telaganya di sebuah mahsyar yang luas, padang yang luas, yaitu pada hari kiamat. Beliau akan berada di suatu tempat yang dimuliakan darinya. Beliau mengawasi siapa saja di antara mereka yang mengambil air dari telaganya. Jadi disaksikan oleh Nabi. Nabi mengawasi terus umat-umatnya. Oh, itu datang lagi umatku. Datang lagi. Itu lagi kelompok berikutnya datang lagi. Setiap zaman. Dari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, adapun jarak kita hari ini kepada kehidupan beliau kurang lebih 14-an abad, ya. Ini 1445 Hijriyah. Hampir mencapai 14,5 abad. Ya, jarak kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus beliau mengawasi nanti di telaganya, menunggu di telaganya. Dalam sebuah hadis dari Asma binti Abu Bakar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Inni 'alal khawdi hatta anzura man yaridu alayya minkum." Sesungguhnya aku akan berada di telaga sehingga aku melihat siapa saja yang mengambil air darinya di antara kalian semua. Jadi disaksikan oleh Nabi SAW. Ya, disaksikan pada setiap zaman, pada setiap generasi, diurut satu persatu sampai kita tidak tahu sampai berapa ribu tahun Hijriyah terjadinya hari kiamat. Wallahu a'lam. Ya, ini 1445, 46, tidak tahulah kita mau sampai berapa. Itu tertulis di Lauh Mahfuz dalam ketetapan Allah Azza wa Jal. Taib, ya. 6. Beliau menyampaikan hal itu kepada mereka untuk menghimbau mereka agar selalu istiqamah sepeninggal beliau dengan selalu tetap berada di atas apa yang mereka berada di atasnya sebelum mereka pergi meninggalkan dunia mereka. Oleh sebab itu, mereka yang mengadakan hal-hal baru dalam agama dan berbagai perubahan sepeninggal beliau tidak akan mendapatkan kemuliaan berupa perjumpaan dengan beliau di makom tersebut. Jadi orang-orang yang mengada-ngada
Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam banyak hadis yang mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Itu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa hadis. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan mengada-ngada di dalam agama ini, karena sesungguhnya perbuatan seperti itu dikategorikan perbuatan bid'ah. Ini istilah yang datang dari Nabi. Dan setiap perbuatan bid'ah itu di neraka, artinya dihalau. Ketika dia dihalau dari telaga ini, lalu kemana dia? Ya, maka dia akan digiring menuju neraka. Nah, itulah dia. Dihalangi dari telaga ini, lalu kemana dia? Ya, bukan berarti ke surga, bukan, tapi ke neraka. Karena dia akan disebutkan bahwasanya telaga ini sebelum sirat, sebelum titian sirat. Siapa saja yang dihalau darinya, ya maka dia akan ya masuk ya ke dalam neraka. Ya, ketika dia tidak bisa melewati titian sirat tadi. Taib ya. 6. Ya, jadi itu istilah yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana istilah-istilah yang lainnya. Apakah itu bid'ah, namimah, ghibah, kan itu kan? Itu kan istilah-istilah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang punya definisi sendiri. Ya, dia punya definisi sendiri. Nah, bid'ah itu adalah sebuah definisi dalam agama yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan sebagian umatnya yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya namimah, ada definisinya tadi. Ghibah ada definisinya, dan seterusnya. Taib ya. Nah, maka oleh sebab itu mereka yang mengadakan hal baru dalam agama dan berbagai perubahan sepeninggal beliau tidak akan mendapatkan kemuliaan berupa perjumpaan dengan beliau di makam tersebut. Juga tidak akan diberikan izin kepadanya untuk ikut minum dari air telaga, di mana orang yang minum airnya satu kali maka dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Masya Allah. Jadi siapa yang diberikan izin nanti minum dari telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Beliau juga telah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang hal-hal yang akan terjadi berupa pencegahan ataupun pelarangan, pencegahan sebagian mereka dihalangi sehingga tidak bisa minum dari air telaga tersebut dan akhirnya harus pergi menuju neraka. Nah, ini kita sebut tadi. Ketika orang-orang tersebut dihalangi untuk mendapatkan air dari telaga Nabi, maka kemana mereka? Ya, jelas orang-orang yang bisa minum ini berarti alamat bahwasanya mereka mendapatkan kebahagiaan di yaumil akhir. Bagi yang dihalangi tidak diberikan izin untuk minum dari telaga Nabi, mereka akan digiring menuju ke neraka, waliyadzubillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal khawd." Aku adalah orang yang mula-mula ataupun pendahulu sebelum kalian menuju telaga. Jadi beliau duluan yang berada di telaga tersebut. Wala yurfa'anna rijalun minkum thumma liyukhtala jannaduni. Dan sungguh sebagian kalian akan diangkat kemudian dipisahkan dariku. Fa aqulu, lalu aku pun berkata, ya Rabb, ashabi. Lalu aku pun berkata pada waktu itu sahabatku. Fa yuqal, maka akan dikatakan kepada beliau, innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui perkara-perkara yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu ya Muhammad. Muttafaqun alaihi. Ya, demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum." Nanti ketika aku sedang berdiri, tiba-tiba sekelompok manusia akan muncul sehingga aku mengenal mereka, dan akan datang seorang laki-laki di antara aku dan mereka. Lalu dia pun berkata, halumma, ayo. Ya, dia mengajak. Fakultu, aku pun berkata, aina, kemana? Laki-laki tadi mengajak beliau. Faqala ilan nar, ya, menuju neraka untuk menyaksikan. Wallahi qultu wa ma sya'nuhum, maka demi Allah aku pun berkata, ya, apa yang terjadi dengan mereka? Ada apa dengan mereka ini? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka ini
orang-orang yang murtad sepeninggalmu, lalu mereka berpaling, ya, dan melakukan banyak kemaksiatan. Itu maksudnya qahqara, lebih kepada itu maknanya. Mereka lari ke belakang, maksudnya untuk meninggalkan ajaranmu, meninggalkan, ya, agama yang kau bawa. Summa idza zumratun, kemudian muncul lagi sekelompok manusia, hatta idza araftuhum, sehingga aku mengenal mereka. Kharaja rajulun min baini wa bainahum, muncullah satu orang yang memperantarai antara aku dan mereka. Faqala halumma, sama seperti yang awal tadi, dia pun berkata ayo ikut. Qultu aina, aku pun berkata kemana? Ilan nar, menuju neraka, untuk melihat ke neraka. Wallahi qultu ma sya'nuhum, demi Allah maka aku pun berkata, ada apa dengan mereka? Qala, maka orang tadi pun berkata, ya, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Mereka ini orang-orang yang murtad sepeninggalmu, lalu kembali lari ke belakang meninggalkan ajaranmu. Fala arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Tidak kudapati dari mereka, ya, yang selamat, yakhlus, ya, yang selamat dari neraka tersebut, kecuali hanya semisal hamalan na'am. Illa mithlu hamalin na'am, kecuali seperti sekumpulan hewan, kemudian ada beberapa ekor yang keluar dari, kan biasa gitu ya, ada sekerombolan hewan kan begitu ya, kan ada yang keluar satu-satu, nah gitu, untuk menunjukkan jumlahnya sangat sedikit, itu maksudnya. Jumlahnya sedikit, kebanyakan dihalau masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena mereka itu tadi, ya, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penyebab terbesar yang karenanya mereka diharamkan minum air telaga adalah perlombaan duniawi, itu maksudnya. Permusuhan karena sebab dunia, persaingan dalam hal keduniawian. Nah itu dia. Makanya hati-hati, jangan sampai, ya, umat Islam ini disibukkan berselisih hanya karena perkara dunia, berlomba-lomba hanya masalah dunia saja, bermusuhan karena sebab dunia. Hal itu menyebabkan kepada terjadinya saling dengki, saling benci, saling membunuh, dan pertumpahan darah serta pelanggaran atas kehormatan orang lain. Beliau telah menyampaikan hal itu kepada mereka dalam hadis yang beliau khutbahkan. Dalam hadis itu beliau menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah pemuka ataupun pendahulu mereka menuju telaga. Beliau pada kesempatan itu juga melihat ke telaganya, sambil beliau berkhutbah, sambil beliau diperlihatkan telaganya pada waktu itu. Hal ini suatu hal yang enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat beliau berkhutbah lalu ditampakkan kepada beliau telaganya, padahal beliau masih berada di dunia. Apakah sulit bagi Allah untuk menjadikan seperti itu? Gampang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari ini kemuliaan dan kekuasaan Allah taala itu mampu dia tampakkan sedikit pada kemajuan teknologi kita, ya, melalui akal-akal yang Allah taala ilhamkan kepada akal-akal manusia, sehingga hari ini kita bisa langsung live. Ya, itu tidak, walaupun tempatnya jauh di luar negeri, tapi bisa saling berdialog, bisa video call, kan begitu ya, bisa live, bisa langsung kita lihat, walaupun perbedaan waktu, di sana siang, kan begitu, di sini malam misalnya, lalu kita bisa berdialog dengannya padahal jaraknya jauh. Loh, kok bisa demikian? Nah, kalau di dunia saja Allah mampu untuk menjadikan manusia mendapatkan seperti itu, lalu bagaimana kita merasa ragu? Masa Nabi SAW pada waktu berkhutbah ditampakkan telaganya, kok bisa? Ya bisa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana Dia mampu menjadikan pada kita di zaman kita ini untuk melihat sesuatu yang jauh, yang beda waktunya, tapi di saat yang sama kita bisa saling melihat, ya, bisa saling melihat wajah, kemudian tempat di mana dia sedang berada bisa kita lihat. Taib. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, beliau mengatakan, inni u'titu mafatiha khazainil ardi. Aku telah diberi kunci-kunci gudang penyimpanan di bumi ini, ataupun kunci-kunci bumi ini. Itu telah diberikan kepada beliau. Au mafatihal ardi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di.
Jadi perbendaharaan kekayaan bumi itu sudah ditampakkan kepada beliau di mana saja. Kalau kita kan harus cari, kadang harus berpikir dulu buat alat, ya kan? Titit, oh ini banyak emas di bawah ini. Nah, itu kan pakai alat kan begitu ya. Pakai alat atau digali, diteliti dulu, kemudian tekstur tanahnya kan begitu nih. Sepertinya ini mengandung banyak emas kah atau mengandung banyak nikel dan semisalnya. Harus butuh usaha dan beliau sudah diberitahu, sudah dibuka oleh Allah di wilayah-wilayah bumi ini yang mengandung kekayaan. Itu sudah diberitahukan kepada Nabi. Ya, tapi Nabi SAW tidak tergiur dengan kekayaan. Mudah bagi beliau untuk memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, tapi didikan beliau bukan didikan supaya kaya raya. Banyak di antara para sahabat-sahabat di zaman Nabi yang datang kepada Nabi mengeluhkan dengan kemiskinan, tapi beliau tidak khawatir dengan itu. Karena yang beliau khawatirkan adalah melemahnya iman. Itu yang paling beliau khawatirkan. Baik. Maka ini kata beliau, wa inni wallah, kata beliau, sesungguhnya aku demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Bukanlah yang aku khawatirkan menimpa kalian itu kalian berbuat syirik setelah aku meninggal atau sepeninggalku. Walakin akhafu alaikum an tunafisu fiha. Yang aku khawatirkan menimpa kalian yang dimaksud di sini, beliau mengajak bicara pada waktu itu siapa? Para sahabat. Sahabat dikhawatirkan oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang mungkin kadar imannya lebih jauh sekali dari para sahabat? Ya, kita lebih mengkhawatirkan diri kita terhadap fitnah-fitnah dunia. Yang mana beliau SAW saja masih mengkhawatirkan itu kepada para sahabatnya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kemewahan dunia. Itu yang ditakutkan oleh Nabi kita SAW menimpa para sahabatnya, apalagi kita. Ya, siapalah kita dibandingkan keimanan para sahabat. Mereka murid-murid Nabi, hasil didikan Nabi yang kita akui kekuatan iman mereka. Lalu kita hasil didikan siapa? Ya, kan begitu ya. Kita jauh-jauh sekali dari orang-orang yang mulia. Maka dari itu ambillah keutamaan apa yang bisa kita ambil untuk bisa bersama mereka, bersama Nabi SAW di telaganya juga khususnya. Taib ya. Jadi kata beliau di sini bahwa dunia yang ditakuti oleh Rasulullah SAW berwujud pada mendapatkan harta kekayaan yang banyak berupa emas dan perak, tercapainya suatu kedudukan dan kekuasaan, memerintah atas manusia, memperbanyak tanaman, kendaraan, istana-istana. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ya, maka lihat saja perbedaan di zaman Nabi SAW, jumlah kaum muslimin dikit, ya, kemudian persenjataan dikit, minim, apa adanya, harta juga sedikit, bahkan ada namanya perang Dzatur Riqa, ya kan? Kenapa Dzatur Riqa itu? Karena para pasukan banyak yang nggak punya alas kaki, ya, nggak punya alas kaki mereka untuk perang itu. Tapi dengan ya minim segala minim-minimnya pada waktu itu justru dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Bukan karena perkara dunia saja, tapi justru datangnya pertolongan Allah Ta'ala tadi adalah dengan kekuatan iman mereka, ketakwaan mereka. Tapi justru setelah berlalunya generasi-generasi terbaik, Islam menyebar ke penjuru dunia, kekayaan demi kekayaan terbuka untuk Islam, tapi justru terjadi kelemahan pada kaum muslimin yang mana satu dan yang lainnya justru tidak mau saling ta'awun akhirnya. Ya, hanya sibuk dengan mengurusi diri masing-masing. Itulah yang menjadi ujian. Ya, itulah yang menjadi ujian kaum muslimin khususnya di hari ini. Ya, taib. Rasulullah SAW merasa khawatir jika itu sampai terjadi terhadap para sahabat beliau. Ketika mereka berada di atas keimanan dan kebaikan, maka sesungguhnya rasa khawatir atas orang-orang sepeninggal mereka adalah sesuatu yang lebih wajar. Kita senantiasa memohon kepada Allah sudi kiranya menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di atas perintahnya dengan segala karunia dan kemuliaannya, juga agar sudi kiranya mengizinkan kita untuk minum dari telaga beliau dan tidak diadakan penghalang antara kita dan diri beliau sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa meminum dari telaga beliau nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Kemudian ibrah, faidah dan sedikit hukum-hukum yang akan bisa kita petik dari hadis ini. Pertama, ya, faidahnya atau ibrah yang bisa kita ambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menunggu semua sahabat dan umatnya di sisi telaga beliau pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang istiqamah di atas agamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan diizinkan minum dari telaga itu dengan 1 kali minum, dan setelahnya dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Ya, ini yang sangat kita harapkan. Faedah yang berikutnya yang kedua, mereka yang mengadakan penggantian dan perubahan dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau sepeninggal beliau, maka mereka akan dicegah untuk mengambil air ataupun untuk minum di telaga itu. Ya, kalau sahabat saja kena ancaman seperti itu, lalu bagaimana orang-orang yang hidup setelah para sahabat? Ya, sahabat saja dapat ancaman seperti itu, hati-hati. Jangan sampai kalian nanti seperti apa yang diceritakan oleh beliau, dihalau dari telaga beliau karena setelah wafatnya beliau mereka melakukan perubahan terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mereka meninggalkan ajaran Nabi, yaitu murtad. Yang ketiga, wajib beriman kepada telaga yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ya, bahkan para ulama menyebutkan dalam kitab akidah, ini salah satu yang wajib untuk diyakini. Dalam beberapa kitab akidah itu disebutkan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang kebenaran adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, dan tidak ada keraguan dan tidak bisa kita benturkan dengan akal kita yang mungkin enggak sampai ke sana. Masa sih? Masa mungkin sih? Ya, padahal sudah Allah taala tunjukkan sebagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka kata beliau, faedah yang ketiga, wajibnya beriman kepada telaga yang diberikan Allah kepada Rasulnya sebagaimana yang diberitakan oleh sejumlah hadis sahih. Bahkan hadis-hadis itu mutawatir dan telah diriwayatkan dari para sahabat, lebih dari 30 orang sahabat. Ya, lebih dari 30 orang sahabat mengabarkan hadis-hadis ya seputar telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka lebih dari 20 orang yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan disepakati kebakuannya oleh kalangan salaf serta Ahlus Sunnah dari kalangan para khalaf. Taib ya. Jadi ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagi kaum muslimin meyakini kebenaran telaga tersebut karena hadisnya sangat banyak sekali serta mutawatir. Faedah yang keempat, kata beliau, telaga itu berada sebelum meniti sirat, titian. Ya, titian ini maksudnya sirat. Jadi telaga tersebut kejadiannya itu sebelum manusia melewati sirat, jembatan. Ya, titian sirat yang dibentangkan oleh Allah taala antara mulut neraka jahanam, di antara mulut neraka. Itu dibentangkan. Ya, sirat tersebut. Nah, telaga ini sebelum itu. Karena telah baku dalam sejumlah hadis bahwa sebagian orang-orang yang mengambil air dipisahkan antara mereka dan telaga, dan bahwasanya mereka murtad kembali ke belakang. Mereka ini tidak akan selamat dari api neraka ketika mereka berlalu di atas titian. Juga tidak rumit bahwa ke dalam telaga ini mengalir dengan derasnya air dari dua aliran, bukan dua talang ini ya. Dari dua aliran dalam surga. Jadi telaga ini mengalir dari surga, ya, dari sungai yang dinamakan Al-Kautsar yang ada di surga, yang mengalirkan airnya tadi ke telaga ini, yang posisinya tadi itu ya, khut tadi berada sebelum sirat. Taib. Dan ini tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menyiapkan telaga dari surga di tempat manapun juga. Jadi enggak ada sulit bagi Allah SWT untuk menjadikan telaga tadi itu di luar surga dan dialirkan dari surga airnya, yaitu dari Al-Kautsar. Yang kelima, setiap muslim harus waspada dan memberikan peringatan orang dari tindakan melakukan sesuatu yang menyebabkan diadakannya penghalang antara dirinya dan antara minum dari air telaga. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada para sahabatnya lebih dari 1 kali
Bahkan beliau berkhutbah, ya, mengkhutbahkan hal itu kepada mereka. Beliau juga menjelaskan kepada mereka bahwa penyebab terbesar adalah persaingan dalam hal keduniaan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Faedah yang keenam, bahwa Rasulullah SAW melihat telaga itu dengan mata kepalanya sendiri ketika beliau masih di dunia. Jadi pernah ditampakkan kepada beliau di dunia, lalu diperlihatkan kepada beliau telaga tadi. Seperti yang kita sebutkan, itu tidaklah sulit bagi Allah Ta'ala untuk memproyektorkan apa yang Dia ciptakan kepada sebagian makhluknya. Demikian juga menampakkan itu ke hadapan Nabi SAW walaupun beliau masih berada di dunia. Bahkan kata beliau, manusia saja dengan pesawat televisi, nah itu ya, dengan televisi, alat yang namanya televisi, ataupun saat ini banyak ya yang disebut dengan alat-alat teknologi terbaru dari gadget dan semisalnya, itu mampu menyaksikan tempat dan peristiwa yang ada di belahan dunia yang paling jauh. Maka apakah Allah Ta'ala tidak bisa menunjukkan kepada Rasulnya telaga dan surganya ketika beliau sedang duduk di antara para sahabatnya? Gampang bagi Allah Ta'ala untuk menampakkan ya peristiwa ataupun apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan dari telaganya ataupun sebagian dari surga pernah ditampakkan ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika beliau masih di dunia. Tidak hanya telaga, dan ada beberapa peristiwa yang lain yang ditampakkan kepada beliau, sebagian dari surga Allah dan sebagian kejadian di neraka. Faedah yang ketujuh, kata beliau, orang-orang yang minum dari air telaga adalah orang-orang yang tetap istiqomah di atas agama ini hingga mereka bertemu Rabb mereka, dan tidak demikian orang-orang yang menyimpang dari jalur yang benar. Oleh sebab itu, sebagian para sahabat Rasulullah SAW dicegah untuk minum dari air telaga. Kenapa? Karena mereka telah mengada-ngadakan sesuatu yang baru dan mengadakan perubahan sepeninggal beliau. Jika ini untuk para sahabat Rasulullah, maka selain mereka tentu lebih sewajarnya dilarang minum dari air telaga. Jadi kalau sekiranya orang yang sudah ketemu dengan Nabi saja memungkinkan untuk dihalangi dari telaga tersebut, apalagi yang tidak pernah ketemu Nabi SAW, berpaling dari Nabi, meninggalkan ajaran Nabi, maka lebih wajar mereka tidak mendapatkan bagian dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu tadi, ya, yang paling pokok kuncinya adalah tidak mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW, ataupun tidak meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Taib. Di dalam hadis disebutkan, wala yurfa'anna rijalun minkum thumma liyukhtalajanna duni fa aqulu ya rabbi ashabi fa yuqalu innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Ini tadi sudah kita bacakan. Sesungguhnya sebagian kalian akan diangkat kemudian mereka dipisahkan sepeninggalku. Kukatakan wahai Rabbku, para sahabatku, ini para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui hal-hal yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Sedangkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di sana disebutkan wala unazi'anna aqwaman thumma la aghlibanna 'alaihim ya rabbi ashabi ashabi fayuqalu innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Dan sungguh aku akan menghalangi, ya, dan akan aku kalahkan sebagian kaum-kaum. Lalu aku pun berkata, wahai Rabbku, itu sahabatku, sahabatku. Maka dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ya, begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan, yuraddu alayya rahtun min ashabi fayujlawna 'anil haudi fa aqulu ya rabbi ashabi fayaqulu innaka la ilma laka bima ahdatsu ba'dak innahum murtaddu ala adbarihimul qahqara. Ya, dikembalikan kepadaku sekelompok para sahabatku sehingga mereka dikeluarkan dari telaga. Maka aku katakan, wahai Rabbku, mereka para sahabatku. Maka ada firman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu, sesungguhnya mereka telah murtad dan lari ke belakang meninggalkan ajaranmu. Nah, kemudian faedah yang ke-8 di sini disebutkan, ya, cukup panjang faedah yang ke-8. Nah, disebutkan di sini ciri-ciri telaga. Kita dapat mengintisarikan dari apa yang telah dicirikan oleh Rasulullah SAW perihal telaga beliau sebagai berikut. Bahwa telaga Nabi SAW itu luas dan sangat besar telaganya. Bukan telaga kecil-kecilan kayak di dunia, ya.
luas sekali. Semua umatnya yang istiqomah pada semua perintah Allah akan dapat meminum airnya. Sedangkan jumlah mereka itu kan sangat banyak, jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, telaga itu sangat luas agar sesuai dengan jumlah umat beliau yang sangat besar. Karena beliau termasuk Nabi yang paling banyak jumlah umatnya. Rasul kita telah menunjukkan kepada kita bahwa telaga beliau itu berbentuk seperti bujur sangkar. Ya, karena dengan sama panjang lebarnya itu sama. Setiap sisinya sepanjang perjalanan 1 bulan. Ini disebut dalam hadis ya. Khawdi masirata syahrin wa zawayahu sawa. Wa zawayahu sawa. Luasnya telagaku itu sejarak perjalanan sebulan. Dan masing-masing sisinya itu sama. Jaraknya itu seperti 1 bulan perjalanan. Ya, berarti ya kalau kita mau menggambarkan sekilas, ya mungkin mirip seperti ya bujur sangkar kan begitu ya, dengan sama sisi ya, sama sisi ya, ini 1 bulan perjalanan. Maka kondisinya sama ya, maka kondisinya sama adalah bahwa panjang dan lebarnya sama. Nah, di sana juga disebutkan hadis yang lainnya, kita bacakan sedikit hadisnya. Amamukum al-khawdu kama baina jarba wa adhrah. Di hadapan kalian ada telaga nanti yang luasnya sebagaimana jarak antara jarba dan adhrah. Disebutkan pada hadis yang lain, ya ini jaraknya itu seperti ya Ailah dan Son'a yang ada di Yaman. Dalam hadis yang lain disebutkan jaraknya antara Ailah dan Juhfah. Nah, ini banyak riwayatnya ya. Dalam riwayat lain disebutkan min maqami ila Uman. Jarak telagaku itu seperti ya tempat posisiku ini berdiri, yaitu di Madinah sampai ke Aman, ke Oman sekarang namanya. Nah, itu ya hadis-hadisnya ya. Lalu tentang bagaimana ya sifat airnya disebutkan dalam beberapa hadis, ma'uhu abyad minal laban wa rihuhu atyab minal misk. Air di telaga itu lebih putih daripada susu dan aromanya itu lebih harum daripada kesturi. Dalam riwayat ini juga disebutkan ma'uhu abyad minal waraq. Airnya itu lebih putih daripada perak dan aromanya lebih wangi daripada kesturi misik. Ahla minal asal, atau lebih manis daripada madu. Ya. Kemudian juga sumber airnya. Dari mana telaga ini sumber airnya? Sumber airnya itu deras mengalir ke telaga beliau tadi itu datang dari sungai yang diberikan oleh Allah, yang dialirkan oleh Allah kepada Rasulnya dari dalam surga. Yang mana sungai itu dinamakan Sungai Al-Kautsar, yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Tinul Kautsar au tibuhu miskun athfar. Aroma Sungai Al-Kautsar adalah minyak kesturi yang sangat nyata keharumannya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan yaskhabu fihi mizabani minal jannah, memancar dari dalamnya 2 saluran dari surga. Dalam riwayat juga disebutkan ya yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah ahaduhuma minadh dhahabi wal akhar minal fiddah. 2 saluran itu memberikan air dari surga, salah satunya dari emas dan yang lainnya dari perak. Taib. Itu insyaallah cukup menjadi keterangan bagi kita semua. Demikian juga bejana-bejana nanti yang disiapkan untuk meminum dari telaga tersebut. Jumlah bejananya berupa piala-piala, itu sejumlah bintang-bintang di langit atau planet-planet yang ada di langit. Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang beriman dan istiqomah mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai kematiannya. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan secara ringkas, walaupun tidak secara semuanya yang dituliskan di sini, tapi kita dapatkan intisarinya, bagaimana pentingnya kita menjaga keistiqomahan kita untuk tetap mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bertekad kuat agar kita benar-benar matinya di atas Islam, matinya benar-benar mengikuti dan ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah memudahkan itu dan memudahkan kita untuk bertemu Nabi di telaganya dan meminum darinya. Allahumma amin. Itu saja, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.